Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu saudara jamaah Masjid Darul Quranul Karim, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Bagaimana Bapak Ibu suasananya? Termasuk suasana hati. Apakah senang atau sedih? Senang karena sebentar lagi bebannya berkurang. Boten taraweh malih, tajilane pun hilang. Atau senang karena merasa sudah banyak mengumpulkan pahala dari kuliah subuh, kuliah taraweh, sholat isya, tadarus, takjil. Atau mungkin ada yang sedih karena belum siap menghadapi Idul Fitri, baju barunya belum ada, sandalnya belum ada, baru punya lato-lato. Atau karena sebentar lagi akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedihnya seperti itu. Belum tentu tahun depan kita bertemu lagi. Kita hanya bisa berharap dan berdoa bertemu lagi. Bapak Ibu, saya akan mencoba menghibur panjenengan, tapi bukan dengan canda, dengan mencoba membuka tabir teka-teki Lailatul Qadar yang sampai hari ini masih menjadi misterius. Awalnya dulu Allah akan memberikan kepada Nabi Muhammad jawabannya kapan tanggalnya turun Lailatul Qadar. Ketika Nabi mendapat panggilan dari Allah, maka Nabi bergegas untuk menerima jawaban itu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Namun di tengah jalan bertemu dengan dua orang yang berselisih, hingga Nabi fokusnya beralih pada orang yang berselisih, lupa dengan janjinya dengan Allah. Sebenarnya sih tidak lupa, tapi Allah yang melupakan. Allah mencabut kembali, sehingga Nabi terfokus pada dua orang yang sedang berselisih, hingga akhirnya sampai hari ini pun tidak terjawab kapan persisnya turun Lailatul Qadar. Nabi hanya memberikan jawaban antara tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita memahami Lailatul Qadar bertanggal, nanti kita bisa merasa senang, bisa juga merasa kecewa. Kalau saya boleh beranggapan, kasus ini sebenarnya menjadikan pelajaran buat kita. Kalau Nabi melihat dua orang berselisih hingga Allah mencabut jawabannya tidak jadi diberikan, itu artinya manakala di suatu tempat, suatu daerah ada orang berselisih, berbeda pendapat akan kebenaran, apalagi kutub yang berbeda, maka Allah akan cabut rahmat dan barokahnya. Itu pelajaran buat kita. Memang ada orang mengatakan berbeda pendapat adalah rahmat, tapi kita juga bisa mengatakan berbeda pendapat adalah kiamat. Kenapa kita selalu berbeda? Satu sawahnya berbeda, sholat idnya berbeda, mulai Ramadannya berbeda. Saya khawatir kalau perbedaan ini seperti dua orang yang Nabi lihat berselisih, hingga Allah mencabut rahmatnya, mencabut barokahnya, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Kalau antar individu saja masih kecil, bagaimana kalau antar organisasi besar, sesama muslim, bertikai, sampai menentukan hari saja tidak bisa? Jangan-jangan Allah mencabutnya rahmat dari orang-orang yang berselisih. Naudzubillah min dzalik. Karena memang persoalan Lailatul Qadar Bapak Ibu itu masih menjadi misteri, teka-teki Al-Qur'an. Coba kita lihat Lailatul Qadar. Artinya malam ketetapan. Malam di sini apakah benar-benar malam dalam arti suasana? Kalau malam kita artikan sebagai suasana Bapak Ibu, sekarang kita lihat. Tadi malam jam 8 saya ngebel anak saya yang di Wisadia. Jam berapa nak? Jam 2 siang. Di sini jam 8 malam. Andaikan 2 jam kemudian Lailatul Qadar turun di Indonesia,
Anak saya di dia jam 4 sore tidak mendapatkan Lailatul Qadar karena masih siang. Atau kita balik, ketika di Eropa mendapatkan malam Lailatul Qadar, di sini dapat enggak? Kan sini siang. Itu persoalannya Bapak Ibu. Kalau begitu Lailatul Qadar terjadinya parsial, padahal Lailatul Qadar itu universal, mendunia, dapat semua. Apalagi bumi yang kecil ini, masa nggak bisa dapat semua? Maka kalau kita mengartikan malam dalam arti suasana, jangan-jangan ada di belahan bumi yang lain tidak mendapatkan Lailatul Qadar, atau yang sana dapat kita malah nggak dapat. Kita lihat negara lain, Irlandia misalnya, yang hari ini Bapak Ibu siangnya 20 jam, puasanya 20 jam. Jadi dengan kuat puasa 20 jam, malamnya 4 jam. Jadi habis tarawih terus sahur, cuma 4 jam. Kalau kebalikannya masih mending, Finlandia kebalikannya, siangnya 4 jam, di puasanya kena banget, malamnya 20 jam. Bahkan ada Bapak Ibu di kutub utara, ada beberapa hari orang-orang Eskimo itu tidak bisa tarawih karena matahari selalu mengitari di atas selama 24 jam, berarti siang terus, berarti puasa terus itu yang muslim. Dan gak usah kaget, Nabi Musa 40 hari puasa tanpa sahur, tanpa buka. Nabi Idris puasa selama setahun tanpa buka, tanpa sahur. Nabi Samun tanpa buka, tanpa sahur selama 1000 bulan. Kita aja yang manja, 30 hari kadang masih nawar diskon 1 hari. Jadi ini gak usah kaget. Cuma persoalannya kalau kita memahami Lailatul Qadar itu malam, berarti yang siang gak kebagian. Itu yang menjadi persoalan. Kalau intrik-intrik seperti itu dibiarkan, maka saya akan mencoba menghibur Bapak Ibu. Menurut saya Bapak Ibu mohon maaf, tidak ada masalah dengan suasana, siang pun bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Ayatnya saya tunjukkan, surat Al-Imran ayat yang ke-26. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam. Ini Bapak Ibu ayatnya, kalau saya boleh menyampaikan. Ayat lain, yukhrijul laila fin nahar wa yukhrijul nahar fil lail. Malam meliputi siang, siang meliputi malam. Jadi walaupun siang hari kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, asal siang ini disifati dengan malam, malam mensifati siang. Artinya apa? Ketika siang hari ibadah kita fokusnya, khusyuknya seperti di malam hari, dan ketika malam hari ibadah kita kuatnya, perkasanya seperti siang hari. Itulah malam meliputi siang, siang meliputi malam. Bukankah siang hari lebih banyak beribadah daripada malam hari? Sholat duhur misalnya 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, sudah 8. Ba'diyah 2, 10 rakaat. Tambah duha 12. Tahiyatul masjid, dan masih banyak sholat sunnah-sunnah yang lain. Kita lihat Isya 4 rakaat. Qobliyah enggak ada. Adanya ba'diyah 2 rakaat. Itu baru 6. Kalau mau sholat sunnah yang lain mungkin tahiyatul masjid. Qobliyah kan enggak ada. Maka siang hari kita sifati seperti malam. Sehingga dimanapun kita berada, jam berapapun Lailatul Qadar bisa kita dapatkan, asal suasana malamnya mensifati siang hari, sore, pagi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi insya Allah kita masih punya harapan walaupun malam-malam itu sudah berlalu. Sekarang misteri teka-teki tanggal 21, 23, 25, 27, 29. Di mana tanggal-tanggal itu pernah turun yang namanya Lailatul Qadar. Sepulangnya perang Badar dengan membawa kemenangan, Nabi dan para sahabat mendapatkan Lailatul Qadar di tanggal 21. Ketika Muhammad diangkat menjadi Nabi, turun ayat pertama surat Al-Alaq, itu tanggal 29 Ramadan dan diyakini malam Lailatul Qadar. Padahal Nabi belum punya kewajiban berpuasa, karena puasa dimulai di tahun kedua Hijriah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, baru ada kewajiban puasa. Kalau bulannya sudah bisa dihitung 29 Ramadan, turunnya ayat itu menunjukkan Nabi diangkat menjadi Nabi.
3 bulan kemudian turun surat Al-Mudaththir, Muhammad naik pangkat menjadi Rasul. Itu pun diyakini sebagai Lailatul Qadar. Lalu tanggal-tanggal yang mana? Bapak Ibu, kalau kita menetapkan tanggal-tanggal tadi sebagai turunnya Lailatul Qadar, mungkin kita akan kecewa. Coba Bapak Ibu, misalnya tanggal 21, 23, 25, 27 kan sudah lewat nggih? Sudah lewat. Misalnya turunnya kemarin, jangan kecewa mboten? Kecewa, sudah terlewatkan. Atau tanggal-tanggal kemarin kita merasakan mendapatkan. Terus reaksinya bagaimana? Apakah tambah rajin? Belum tentu, kan sudah dapat. Ya udah beres. Gak usah tarawih, gak usah terus, kan udah dapat kemarin. Itu bahayanya. Maka maksud saya Bapak Ibu, turunnya Lailatul Qadar di tanggal-tanggal ganjil, maksud saya tidak hanya memahami pada tanggal-tanggal itu, tapi maksudnya tanggal di mana ada keganjilan, ada kejanggalan, ada keanehan. Karena menurut Profesor Alfred Kroner, sebagai seorang anggota Badan Antariksawan Dunia yang dipecat karena berhasil menemukan malam Lailatul Qadar, kemudian menuliskan di dalam jurnal Delegation, disebarkan oleh Dr. Abdul Basit Muhammad dari Mesir. Ini dipecat orang ini, menyembunyikan kebenaran, begitu menyebarkannya terus dipecat. Karena dengan penemuan ini banyak orang masuk Islam. Beliau menemukan dari 360 hari ada 1 hari yang aneh, yang ganjil, yang unik. Dan hari itu ditandai dengan suasana tidak ada panas, tidak ada dingin, tidak ada hujan, tidak ada udara, tidak ada angin. Ini aneh ini, tidak seperti biasanya seperti 360 hari yang lalu. Bahkan hari itu Bapak Ibu, 10.000 bintang berhenti bercahaya. 20.000 meter berhenti, tidak menabrak atmosfer. Ini penelitiannya yang sudah berpuluh-puluh tahun tapi disembunyikan, sekarang dibongkar. Dan diyakini hari itu adalah hari terjadinya Lailatul Qadar. Nah sekarang persoalannya bagaimana dengan kejadian-kejadian seperti ini? Untuk apa Allah menurunkan fenomena seperti ini? Mesti ada hikmahnya. Sehingga jangan sampai kita menjadi makmum, imam sering membawakan surat Al-Qadar begitu saja berlalu. Atau mungkin kita sering tadarus membaca surat Al-Qadar tapi nggak berasa apa-apa. Harusnya ada apa-apanya ini. Banyak teka-teki di dalam surat Al-Qadar. Kita lihat misalnya, kalau Nabi mengatakan tanggal 21, 23, 25, 27, 29 pasti ada apa-apanya. Kita lihat misalnya, kenapa terjadi tanggal 23? Ada yang berpendapat kalau angka 3 ini diperoleh dari jumlah kalimat Lailatul Qadar yang ada di dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97 itu disebutkan 3 kali. Nabi mengatakan Lailatul Qadar turunnya setelah tanggal 20, maka 20 ditambah 3, 23. Jadi ada orang yang meyakini turunnya tanggal 23. Tapi sekali lagi kalau udah lewat mungkin kita kecewa. Ini tidak terpancang pada tanggal itu. Dari mana angka 25? Surat Al-Qadar ada 5 ayat. Nabi mengatakan turunnya setelah tanggal 20. Maka kalau 20 ditambah 5 menjadi 25. Sehingga diyakini turunnya tanggal 25. Imam Syafi'i meyakini turunnya tanggal 27. Dari mana angka 27? Dari kalimat Lailatul Qadar yang disebutkan sebanyak 3 kali. Dan kalimat Lailatul Qadar terdiri dari 9 huruf. 9 kali 3 berapa? 27. Maka Imam Syafi'i meyakini turunnya tanggal 27. Tapi sekali lagi, kalau tanggal-tanggal itu kita jadikan patokan, kita akan kecewa manakala kita melewatinya. Maka kalau ingin tidak kecewa Bapak Ibu, sekali lagi kita memahaminya. Yang dimaksud ganjil tidak hanya tanggalnya, tapi suasananya ada keganjilan, keanehan yang tidak seperti biasanya. Itulah Lailatul Qadar. Kemudian misteri 1000 bulan. Ada apa dengan 1000 bulan? Kenapa tidak 1000 tahun? Kenapa tidak 1000 hari? Jawabannya sederhana, karena terjadinya di bulan Ramadan, maka menggunakan 1000 bulan.
Nah, sekarang ada apa dengan angka 1000? Bapak Ibu, di angka 1000 ada angka 1, ada angka 0. Angka 1 mengajarkan kepada kita harus bertuhan yang esa, satu, yaitu Allah. Kalau kita tidak yakin hal itu, kita masih berbuat syirik, kita masih bergantung kepada yang lain, mustahil mendapatkan Lailatul Qadar. Yang kedua, angka 0. Apa maksudnya? Di dalam beramal Bapak Ibu harus ikhlas, tanpa batas, tanpa beban, tanpa pamrih. Itulah angka 0. Maka kalau kita semakin ikhlas, semakin besar nilainya. Coba kita lihat angka 1, kita ikhlas, angka 0 tambahkan, nilainya 10. Kita ikhlas lagi, tambah angka 0 lagi, nilainya 100. Kita ikhlas lagi, tambah lagi, 0 lagi, nilainya 1000. Semakin kita ikhlas, semakin bertambah nolnya, semakin bertambah besar nilainya. 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Itulah angka 0. Menjadikan kita nilainya lebih mahal, nilai lebih tinggi dan berharga. Asal angka 1 tetap ada. Kita yakin kepada Allah. Kalau kita tidak yakin, tidak ada gunanya angka 0. Jejer sampai 12 miliar, bilion, triliun, gak ada gunanya tanpa angka 1. Maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus yakin ada Allah Tuhan yang satu dan kita ikhlas di dalam beramal. Nah, keyakinan kita kepada Allah, ikhlas kita dalam beramal dipraktekkan, diwujudkan, dimanifestasikan setelah Ramadan. Itulah tandanya orang mendapatkan malam Lailatul Qadar, sehingga tidak berlalu begitu saja. Nah, berapa pahala yang Allah tawarkan Bapak Ibu? Pertemuan cahaya itu juga sangat diyakini terjadinya Lailatul Qadar. Cahaya yang mana? Allah tuliskan di dalam surat yang ke-24, surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurun, cahaya di atas cahaya. Allah sendiri cahaya tertinggi, sumber cahaya tertinggi. Dengan cahayanya Allah menyinari bumi, menyinari langit, menyinari alam semesta. Disambut oleh cahaya malaikat sejumlah 70.000 malaikat yang tidak tetap. Karena ada 2 malaikat, yang satu malaikat tetap. Itu kita sudah hafal, Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Zabaniyah, Rahmat. Tetap. Nah, yang tidak tetap ini yang banyak, jumlahnya 70.000, yang setiap hari Allah matikan, Allah buat lagi, Allah matikan, Allah buat lagi, sehingga Bapak Ibu jumlahnya sudah tak terhingga. Termasuk pagi hari ini di atas kita ada 70.000 malaikat. Untungnya kita tidak bisa melihat. Coba kalau bisa melihat, bila tenang. 70.000 malaikat inilah yang mendoakan kita Bapak Ibu. Sekiranya kita tidak berdoa, mereka mendoakan kita. Kalau kita berdoa, mereka mengamini kita. 70.000 cahaya. Kan dulu guru kita dulu mengajarkan kalau malaikat dibuat dari cahaya. Maka 70.000 malaikat ketika turun di hari itu sama dengan 70 cahaya turun ke bumi. Maka pantas bumi ini terang benderang, walaupun bintang tidak bercahaya, walaupun meteor tidak menabrak, karena dipenuhi oleh 70.000 malaikat. Itulah makna Al-Qadar dari kata qadri yang artinya sempit. Kenapa sempit? Karena dipenuhi dengan malaikat. Malaikat berjejal-jejal hingga Nabi mengabarkan ada ruang kosong hanya selebar 4 jari. Begitu sempit ruangan ini, yang ini diperebutkan oleh banyak orang-orang beriman. Bagaimana caranya menembus ruang yang seperti ini? Dengan menggunakan cahaya. Dan di ayat tadi Allah juga mengatakan bahwa orang beriman juga bercahaya. Dari mana cahaya orang beriman? Sejak awal Ramadan. Ketika Ramadan datang, Nabi mengatakan, barang siapa hatinya senang, riang gembira dengan datanya bulan Ramadan, maka orang ini wajahnya bercahaya karena riang gembira, senang. Wajhun malihun, wajah surga yang selalu bercahaya Allah berikan. Nah, di hari itu wajahnya orang beriman, cahayanya bertemu dengan cahaya malaikat, maka pantas saja dunia ini menjadi terang benderang. Fenomenanya ditandai sebagai turunnya Lailatul Qadar.
Nah, ada apa dengan angka 70.000? Bapak Ibu, itu pahala yang Allah tawarkan ketika kita beramal dengan menggunakan konsep Lailatul Qadar. Allah lipatkan pahalanya 70.000. Kenapa 70.000? Karena jumlah malaikat 70.000 yang masing-masing mendoakan kita, masing-masing mengamini doa kita. Asal di dalam melaksanakan amal kita berjamaah. Masih ingat dalilnya? Barang siapa berjamaah, Allah lipatkan 27. Apa arti angka 27? Yang dua artinya berjamaah. Jadi kalau satu dianggap tidak bersama, dua sudah bisa berjamaah. Maka ketika kita berjamaah, sholat misalnya, insya Allah kita terima pahalanya 27 kalinya. Kenapa? Walaupun imam mungkin tidak khusyuk, dilengkapi oleh khusyuknya makmum. Atau mungkin makmum tidak khusyuk, imam khusyuk, saling melengkapi, insya Allah sah. Tapi kalau sendiri, pahalanya satu, itu kalau sah. Bagaimana kalau tidak sah? Zong. Maka kita akan mendapatkan pahala berlipat-lipat manakala berjamaah minimal 2, itu angka 2. Angka 7-nya dari mana Bapak Ibu? Angka 7 ini, Bapak Ibu, 7-nya kan 7 malaikat. Lah 0-nya, man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, Allah lipatkan 10 kalinya. Sehingga ketika angka 7 sebagai angka malaikat ditambah 10 menjadi kalimat, menjadi angka, menjadi satuan 70. Dikalikan 1000 bulan, jadilah 70.000 seperti jumlah malaikat yang mendoakan kita atau mengamini kita ketika berdoa. Nah, itulah Bapak Ibu misteri teka-teki di dalam Al-Quran. Allah tidak main-main mencantumkan angka-angka itu yang harus kita pelajari, kemudian kita kejawantahan, kita manifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti Bapak Ibu dampaknya, walaupun Ramadan sudah selesai, Idul Fitri sudah datang dan berlalu, kita masih bisa merasakan suasana Lailatul Qadar. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, agar kita tidak kecewa, kita tetap optimis, insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga bisa menerangi hati kita. Karena hati kita insya Allah penuh dengan cahaya. Allah turunkan cahaya, ada cahaya malaikat, ada cahaya keimanan kita. Itulah Lailatul Qadar. Dan dampak yang terbesar Bapak Ibu, mohon maaf, dampak terbesar orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu akan berdampak pada kehidupan kita bernegara. Tidak cuma bermasyarakat, tidak cuma keluarga, apalagi individu. Kalau tiap individu bangsa kita mendapatkan Lailatul Qadar, pasti keluarga itu bercahaya, masyarakat menjadi masyarakat madani, dan negaranya menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik, yang mendapat ampunan dari Allah, dan negara ini penuh dengan kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Ciri-cirinya diantaranya negaranya makmur, tidak ada maksiat, tidak ada kriminal, tidak ada kelitih, tidak ada begal, tidak ada zina, tidak ada harga yang naik-naik terus, tidak ada pajak. Nah, ini koreksi buat kita kalau masih ada seperti itu, jangan-jangan. Maka marilah Bapak Ibu, kita tetap berikhtiar, berusaha, berdoa. Walau Ramadan hampir berlalu, kita optimis, anggap saja tiap hari setelah itu adalah hari Ramadan suasananya. Dan kita juga tetap berharap tahun depan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Dan esok bila tidak bertemu di Idul Fitri, izinkan kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wal maqbulin. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.